korban warga negara Malaysia. Dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik, kami temukan sebanyak bukan 400 orang ya. Berarti media-media online ini, netizen ini berbohong ya. Berarti sekarang kalau ada berkasus kita dengan hukum, kalau mau damai, mau lepas dari hukuman, berarti 50 juta sekarang pasaran damai Pak ya. Jadi jangan cakap beritanya berita hoax ya. Kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, menyambung video yang semalam tentang isu ataupun case polis Indonesia yang tengah merampas turis Malaysia yang nominalnya sekitaran 32 miliar, dan kini ada netizen yang menunggu video kelanjutannya geng. Ini yang berkomentar netizen Malaysia geng gitu ya, ataupun rakyat Malaysia, karena bersangkutan dengan turis Malaysia. Komentarnya itu macam ini geng. Rakyat Malaysia perlu tunggu dan lihat dulu apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak atasan Polri kepada 18 pelaku tersebut sebelum meneruskan niat untuk melancong ke Indonesia lagi. Jika tiada tindakan yang serius diambil, lebih baik ke negara lain aja. Selain belum ada apa-apa perkembangan yang baik dapat kita lihat. Nah, ini komentarnya dari netizen Malaysia gitu ya. Meskipun kita baca ayat-ayatnya itu macam orang Indonesia, tapi saya yakin karena ada segelintir perkataan-perkataan tersebut itu ataupun ayat yang telah ditulis itu, saya tahulah itu orang Malaysia. Nah, dengan komen-komentarnya yang seperti itu geng, dan saya terus berusaha mencari dan mencari video-video kelanjutannya sebagai bukti, ataupun biar orang Malaysia ya, turis Malaysia itu pergi ke Indonesia biar tak takut gitu geng. Dan karena video ini sudah sampai ke Eropa ini geng, bukan hanya Indonesia Malaysia saja loh geng, ini sudah masuk ke Asia dan lain-lainnya, benar-benar viral. Maka dari itu banyak yang menunggu video kelanjutannya, apalagi khususnya orang Malaysia yang teringin pergi ke Indonesia demi keamanannya. Oke geng, nggak usah berlama-lama karena saya sudah menemukan video pengakuan video polis Indonesia yang tengah menangkap polis Indonesia sendiri yang merampas turis Malaysia tersebut geng. Sebetulnya berapa kerugian yang telah dia orang ambil. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. mungkin pemberitaan sebelumnya banyak simpang siur berapa jumlah korbannya dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, ya perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia, dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik, kami temukan sebanyak 45 orang. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan ya bahwa korban yang sudah kita datakan secara saintifik dan hasil penyelidikan, hasil pendalaman yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, warga negara Malaysia sebanyak 45 orang. Selanjutnya terkait mengenai 50 barang bukti yang selama ini jumlahnya cukup besar yang sudah disampaikan, banyak sekali di media. Ini perlu saya luruskan juga, bahwa barang bukti yang telah kita amankan ya, jumlahnya berapa dok? 2,5 ya? 2,5. Jadi 2,5
miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Ya. Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka. Dan selanjutnya terkait mengenai persoalan ini juga, jadi sudah ada pelapornya yang melaporkan permasalahan ini dari warga negara Malaysia secara resmi, ya, melaporkan, atau pendumasnya sudah melaporkan secara resmi, yaitu sudah kita terima di Propam Mabes Polri ini. Jadi ada 2 orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya. Dan yang terakhir, poin keempat, hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Propam Mabes Polri. Dari 400 orang menjadi 45 orang korban turis Malaysia. Wow, ini saya antara percaya dan tak percaya nih geng ya. 400 orang, media itu memberikan isu segitu banyaknya, ya setidaknya itu lari-larinya itu berapa orang gitulah. Masa 400 orang ke 45 orang geng. Coba kita tengok komentarnya geng, ada yang percaya tak? Sejujurnya saya tak percaya cuma 18 orang polisi. Wow, 18 orang polisi aja dia orang tak percaya geng. Yang terlibat mesti lebih ramai lagi, sebab mangsanya seramai 400 orang buktikan tindakan tegas kepada pesalah dan pulangkan kembali duit mangsa. Yang mengalami 18 orang aja netizen ini tak percaya geng. Tapi video ini juga disedit oleh salah satu warga negara Indonesia juga. Macam mana pendapat dia orang? Kita simak dulu videonya. Mungkin pemberitaan sebelumnya banyak simpang siur. Oh, ternyata korbannya 45 orang ya Pak ya, bukan 400 orang ya. Berarti media-media online ini, netizen ini berbohong ya. Sanggup kalian bilang 400 orang korbannya, padahal hasil penyelidikan 45 orangnya korbannya. Dan barang bukti 2,5 miliar barang bukti. Padahal kata media 32 M 32 kerugian. ya. Tapi barang bukti 2,5 M. Oh ya, barang bukti kan bisa aja kan, ada yang tercecer, ada yang nggak terlapor, ya kan, silap gitu loh. Jadi kalau korbannya 45, barang bukti 2,5 miliar, berarti 56 juta lah per orang ya diperas ya Pak ya. Yang memeras ini polisi, itu intinya ya. Yang memeras ini polisi 56 juta per orang. Itu kan damainya. Tawaran pertama dari polisi berapa ya? Nah, berarti sekarang kalau ada berkasus kita dengan hukum, kalau mau damai, mau lepas dari hukuman, berarti 50 juta sekarang pasaran damai Pak ya. Karena guru honor yang di NTT itu kan 50 juta diminta orang polsek kan. 50 juta karena nggak ada duitnya diancam. Oh, jadi tahulah kita ya kan. Berarti nanti kalau aku bermasalah dengan hukum, pengen dibebaskan, bayar 50 juta lah ya. Yalah, mudah-mudahan adalah duit kita nanti 50 juta ya. Jangan Bang, jangan masuk hukum lah. Tapi gini loh, memang terdengar sepele loh. Korban 45 orang, barang bukti 2,5 miliar. Memang ya kan? Padahal kita nggak sadar loh. Harusnya kita sadar loh, pelakunya ini polisi loh. Polisi loh. Polisi loh. Ini gini loh contohnya loh. Ibarat orang yang kita suruh menjaga rumah kita, jadi dia yang mencuri di rumah kita, itu biadab loh. Itu biadab. Itu biadab. Orang yang dia dididik untuk menegakkan hukum, dia belajar untuk hukum
mengerti, membaca, disumpah untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat Indonesia, melindungi wisatawan yang datang ke Indonesia, malah dia pelaku kejahatannya itu Wah. biadab loh. Iya. Biadab loh. Hukumannya ya setimpal lah dengan orang yang membunuh. Karena dia tahu undang-undang, mengerti, membaca undang-undang. Tapi dia malah pelaku kejahatan itu dilindungi oleh seragamnya. Dia menggunakan jabatan, menggunakan atribut polisinya untuk melakukan kejahatan. Itu biadab loh. Selamat menjelang tahun baru. Oke, halo, selamat petang. Aku baru bangun tidur petang ya. Hari ini aku badan tak sehat. Aku nak menjelaskan kronologi kenapa sampai polisi di Indonesia memeras beberapa rakyat Malaysia yang sedang mengikuti festival konser di Indonesia ya. Agar tak terjadi berita kesimpang siuran ya. Aku sebelum buat satu konten nih, aku cari dulu kebenaran, aku tengok dulu berita-berita tuh ya, sahih tak, baru aku akan up. Begini. Oke. Pemerasan itu terjadi ya, bukan dia langsung pau macam tu ya. Tapi polisi Indonesia membuat tes urin ya sebelum masuk ke konser tu ya. Logik tak logik, dari 400 yang dites urin semua kena, semua sangkut. Di sini kesalahannya ya. Oke lah kalau yang sangkut tangkap. Ya, ini masalahnya ya. Yang clean urine pun kena pau. Di situ masalahnya ya. Jadi jangan cakap berita ini berita hoax ya. Yang benar benarkan, yang salah salahkan ya. Jadi sangat memalukan lah aku rasa. Tengok berita benar-benar ya. Jangan cakap ini berita hoax ya. Saya juga sangatlah setuju. Yang benar benarkan, yang tak benar jangan benarkan. Langsung tindak lanjuti. Nah, ini kata-kata yang paling bagus ini, geng. Termasuk pihak kepolisian tadi itu ketika menangkap pihak sama-sama kepolisiannya. Jadi jangan tengok jabatan ataupun pangkat. Kalau dia orang itu salah, meskipun sama-sama polisi, tetap tangkap. Tak payah ada yang ditutup-tutupi. Kerjalah dengan amanah ya, karena memegang jabatan pihak kepolisian yang seharusnya itu untuk mengayomi rakyatnya. Jadi lakukanlah yang semaksimal mungkin. Bukan saya tak percaya dari 400 orang menjadi 45 orang. Oke, saya percaya aja karena memang bukti fakta yang kepolisian Indonesia tunjukkan atau yang dia orang dapat segitu. Kalau itu tak betul, kita tak tahulah. Biar kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga tak tahu fakta di lapangan, bukan kita pelakunya, bukan kita juga yang mencari ya. Kita hanya mendapatkan informasi lalu men-sharingkan agar ini boleh untuk menjadi pengalaman kita orang masing-masing. Kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia pencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira. Dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat, yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian.
Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan, Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Kapolres. Bahwa kepolisian adalah alat negara, ya, dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR, kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profile WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sabton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang menjadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi. 25 tahun polisi berbenah. 10 tahun belakangan gelombang pasak datang. Gelombang besar datang. Menghancurkan cita-cita dan reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap polisian. Sudahlah, cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak. Yang lebih tidak baik, lebih banyak. Saya ingin cerita satu kisah menarik pengalaman pribadi. Sebelum bicara apa yang harus kita lakukan ketika bicara polisi di dalam ruang politik. Setiap pagi, 10 tahun yang lalu, saya mengantar anak saya sekolah. Ada satu simpang, Bang Karni tahu ini. Simpang SMA 4, Kota Padang. Setiap pagi, ada seorang polisi dengan baju lusuhnya mengatur lalu lintas. Padahal dia bukan polisi lalu lintas. Dan tidak pernah satu kali pun dia minta bayaran. Di satu pagi yang lebih rinai, ya, hujan, saya lihat polisi itu masih berdiri sama, teguh. Dengan baju lusuh. Baju lusuh. Saya yakin ini polisi pangkat kecil, saya tidak lihat pangkatnya. Saya cerita dan tanyakan ke istri saya, karena ibu mertua saya adalah seorang guru di SMA 4. Sejak kapan polisi itu dalam hujan rinai
melayani publik. Gerimis. Rina itu bahasa Indonesia juga, Bang. Tapi banyak sudah yang tidak tahu ya, terutama Gen Z ya. Rina itu gerimis. Ya, ya, jangan terlalu puitis dan teatrikal seperti abang saya tadi. Dia hujan gerimis turun dan ditanya, siapa polisi ini? Dia bilang, ini semenjak dia mengajar di SMA 4 sudah ada polisi ini. Orang-orang baik inilah oknum. Beliau, Arianto Sutadi, dan Hugeng. Yang menurut saya di titik tertentu, apa yang disampaikan Pak Arianto Sutadi bahkan oleh Hugeng sudah tidak tepat lagi diterapkan. Beliau ini lebih mirip setengah malaikat dibandingkan kita ingin merayakan upaya untuk memperbaiki Polri. Hugeng pernah mengatakan, jujurlah kepada seluruh polisi ya, karena kita masih bisa makan nasi dan garam. Ini nggak pakai lagi di dalam upaya reformasi Polri. Kalau ingin mereformasi Polri, pastikan kesejahteraannya. 126 triliun yang dianggarkan itu, apakah menciptakan kesejahteraan bagi kepolisian? Nonsen. Yang menikmatinya adalah orang yang berpangkat tinggi. Yang jadi backing, yang jadi vendor dan lain-lain. Pertanyaan sekarang, apakah benar ada isu partai coklat, parcok? Data kami menyebutkan, di dalam kecurangan pemilu presiden 2024, teman-teman kepolisian tiba-tiba berganti, ada mutasi yang luar biasa. Menjelang pemilu presiden. Ditempatkan orang-orang tertentu yang diduga dekat dengan Kapolri Sigit. Dan juga terjadi di pilkada. Saya bisa sebut Banten, Jawa Tengah, ada pergerakan-pergerakan teman-teman kepolisian. Ibu bapak perlu ketahui, selama pilkada 2024 di beberapa daerah, kepala desa dipanggil oleh kepolisian menjelang 27 November. Kasusnya dibicarakan soal penggunaan dana desa. Hebatnya, setelah 27 November tidak ada kasus yang naik. Tiba-tiba di pilkada Banten, kepolisian mengeluarkan indeks kerawanan pilkada versi mereka sendiri. Bukan mengikuti versi indeks kerawanan Bawaslu Provinsi Banten. Lalu dengan alasan itu kepolisian menempatkan orang-orangnya di berbagai TPS. Berapa jumlahnya? Seluruh aparatus itu jumlahnya 27.000, terdiri dari polisi 4.500, terdiri dari TNI 1.500, terdiri dari Limas 21.000. Data bahkan menjelaskan, teman-teman Tempo menjelaskan kemarin bahwa untuk gudang calon tertentu ada brimobnya, tapi gudang calon yang lain tidak ada brimobnya. Siapa yang harus merespon ruang politik dari polisi yang melanggar pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar ini? Saya sarankan kepada teman-teman DPR, termasuk Bang Nasir, Bang Dedi, panggil Kapolri, jelaskan situasi ini. Fenomena parcok ini benar-benar ada, atau bualan banyak orang? Bisakah dia menjelaskan data di mana netralitas Polri selama pilkada 2024 ini?